Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Tadi membahas tentang fitnah. Ya, jangan fitnah ya, sering bilang gitu. Ya, jadi fitnah itu kita tuh intinya ngomongin orang ya, atau tujuan kita tuh menjelekkan atau menjatuhkan orang-orang tersebut ya. Nauzubillah min zalik ya. Tadi hadisnya bukan hadis ya, ayat ya. Al fitnatu asyaddu minal qatli ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya gini, kalau kita fitnah orang ya, itu akan lama efeknya ya, akan panjang akibatnya gitu ya. Tapi kalau kita membunuh orang udah selesai ya, selesai saat itu dia meninggal udah selesai. Tapi kalau kita fitnah ya, misalnya katakan mohon maaf, orang tuanya pelacur, nah ya misalnya gitu ya, ibunya pelacur, nah ya padahal enggak, itu kan dia sampai ke anak cucu kadang ya, ternyata mamanya pelacur, siap tuh misalnya anaknya tadi udah punya anak lagi, ternyata nenekku dulu pelacur, nah ya ini dia ya sangat panjang ya akibat menjelekkan atau menjatuhkan ya, nauzubillah min zalik ya. Jadi kita harus memang hati-hati dalam menjaga lisan ya. Dari gibah aja yang fakta real saja tidak boleh, maksudnya gibah pun harus kita hindari gitu ya, apalagi buhtan, apalagi fitnah ya. Jadi kalau membunuh orang selesai ya, selesai saat itu juga, tapi kalau memfitnah orang akan panjang akibatnya ya, kasihan, auzubillah min zalik. Baik, selanjutnya kita masuk gibah yang dibolehkan ya. Tadi gibah ngomongin yang fakta ya, yang nyata, yang real, dari ini ya, orang tersebut tapi dia nggak suka ya. Jadi ada gibah yang dibolehkan. Yang pertama, mencari fatwa atau hukum ya terhadap suatu keadaan dengan menceritakannya ya. Misalnya antara suami dan istri ada masalah ya, misalnya si istri ya, misalnya si istri mengadu ke ibu mertuanya, ke ibu si laki-lakinya ya, ibu suaminya misalnya. Tentu dia harus menceritakan ya kan, Bu, anak ibu tuh ya, atau Bu, suami saya, anak ibu lah ya, Bu, anak ibu tuh seperti ini, dia udah berubah misal gitu ya kan. Nah, ya kan yang dibicarakan adalah fakta ya, misalnya seperti itu. Dan hampir dipastikan pasti yang itu tidak disukai oleh si suami tadi ya. Tapi tujuan istri tadi mengadu adalah untuk mencari fatwa atau hukum ya, maka boleh ya. Ini niatnya. Kalau niatnya mencari fatwa atau hukum, boleh gibah. Terus yang kedua, mencegah terjadinya kemungkaran atau keburukan. Nah ya, misal di kelas A, misal di SMA B misalnya ya, si anak itu dikeluarkan ya. Terus kita punya teman, kita sebagai teman sekelas dari anak yang dikeluarkan tadi ya, ternyata ya misalnya anak itu pindah ke SMA C ya, SMA-nya kawan kita yang juga tetangga rumah kita misalnya gitu. Maka kita boleh ya, kita boleh menceritakan kepada tetangga kita itu ya, teman kita yang teman main kita itu ya, bahwa hati-hati ya dengan, misalnya gitu ya, hati-hati ya dengan si ada anak baru pindahan ya, dia sekolahku misalnya, dia dikeluarkan karena masalah ini ya. Jadi untuk tujuan untuk mencegah terjadinya keburukan lagi ya, atau agar orang lain waspada ya. Jadi yang diceritakan benar dia ternyata berkasus gitu ya, tapi kita tujuannya agar tidak terjadi keburukan di tempat yang baru. 3. Memperkenalkan atau menyebut orang yang tidak ada di sana tanpa menyebut aibnya ya. Misalnya kita menceritakan, ada orang ya, dia tuh nampaknya baik gitu kan, kalau sekolah gitu nggak aneh-aneh, nggak bergeng-geng, ternyata di rumah apa gitu ya, misalnya ya, sesuatu yang fakta lah kita ceritakan seperti itu. Kita sebutkan, tapi kita tidak sebutkan namanya ya. Jadi boleh gibah yang seperti itu ya. Atau misalnya intinya orangnya nggak ada di situ ya, kita menceritakan gibah itu orangnya nggak ada di sana ya. Jadi kita orangnya itu tidak ada di sana, terus kita sebut keburukannya ya, mungkin untuk jadi pelajaran saja ya. Atau ada orang di kota ini dia seperti ini, padahal
misalnya dia tahu agama, misalnya seperti itu ya, boleh ya, asal tidak disebutkan orangnya. Terus mencari atau membutuhkan informasi, ya misalnya contoh terkait lamaran, ya misalnya saat ta'aruf, ya perkenalan, ya. Jadi misalnya si calon suami ingin cari tahu calon istrinya seperti apa, ya misalnya dia tanya ke tetangganya, ya maka si tetangga tadi boleh, ya boleh ngomongin si perempuan tadi misalnya, dia kadang kalau di teras aja nggak pakai jilbab, misalnya kayak gitu ya. Itu kan apa ya, suatu fakta misalnya ya, tapi mungkin itu juga termasuk aib dari si wanita tadi ya, si calon istri tadi, boleh ya. Jadi itu adalah gibah tapi ini dibolehkan karena tujuan tadi si laki-laki tadi mencari info itu adalah untuk informasi penting ya, dia butuh informasi itu. Terus yang terakhir, membicarakan orang yang terang-terangan menyebutkan aib atau keburukannya di depan umum. Misal ya teman kita di depan kelas bilang ya gitu ya, atau di dalam forum dia bilang, woi aku tuh nggak pernah puasa Ramadan ya, katanya misalnya seperti itu ya, aku tuh nggak pernah puasa Ramadan gitu, aku nggak pernah puasa atau nggak, tapi aku ikut sahur, aku ikut buka, misalnya kayak gitu. Nah itu kan suatu aib ya, suatu aib ya kan, dalam Islam itu adalah suatu dosa, dia seperti itu tuh ya, dosa. Jadi karena dia udah seperti itu ya, sudah membuka dirinya, membuka cerita, membuka dosanya depan orang, maka kita nggak berdosa ya kalau menceritakan ya, menceritakan itu kepada orang lain ya, mungkin hanya sebagai contoh ya untuk kawan kita yang lain bahwa ternyata ada orang seperti itu ya, misalnya seperti itu ya. Jadi gibah yang dibolehkan. Ini dia ya. Baik Ananda semua, terima kasih atas 2 video. Mohon diulang-ulang lagi, ditanyakan lagi ya, boleh ditanyakan nanti di via grup kita ya, tentang dua materi kita ya, insya Allah materi yang subbab yang ketiga tentang ukhuwah nyusul ya, tapi mohon diperhatikan lagi, dibaca lagi, didengarkan lagi penjelasan saya ya, karena ini materi sangat penting ya, dan terutama nanti pas ujian itu pasti ya biasanya ditanya itu ya tentang penggalan-penggalan, makanya saya suka menghafal itu harus dipenggal diputus ya. Misalnya nanti ada yang nanya ya, apa arti penggalan berikut, wala tajassasu ya, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah misalnya kayak itu yang sering keluar ya, wala tajassasu itu apa ya, jangan kebalik dengan yang keduanya ya, wala yaktab ba'dukum ba'do ya, artinya janganlah kamu ya, janganlah menggunjing satu sama lain. Nah ya ini sering keluar ya, wala tajassasu sama wala yaktab ba'dukum ba'do, ya, misalnya seperti itu ya. Jadi ya dibaca-baca lagi ya, diingat-ingat, diulang-ulang lagi video pembelajaran saya ya, dan silakan jika ada pertanyaan ya, jika ada pertanyaan langsung di grup WhatsApp kelas kita ya. Mungkin itu saja ya, tetap semangat. Bagi yang belum kirim tugas segera dikirim ya, tugas mengaji Al-Anfal ayat 72 dan hafalan surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Jadi tapi menghafalnya jangan sepenggal sekecil-kecil ini ya, tapi jangan seperti ini, tapi yang sesuai dengan aturan saya ya, yang dibagi menjadi 4 ya. Kalau ini terlalu banyak nih dibagi menjadi 9 ya, susah nanti. Baik, itu saja, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.